Penerima PIP ganti buku setiap tahun, ini dia penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi tentang buku rekening penerima PIP. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel Gue Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Dan langsung saja teman-teman, ternyata masih banyak dari teman-teman yang mempertanyakan tentang buku rekening. Apakah harus diganti misalnya dari jenjang SD ke SMP, SMP ke SMA dan sebagainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman serta memberikan contoh. Ada salah satu siswa yang sekarang duduk di bangku SMA. Jadi saya akan perlihatkan ke teman-teman bagaimana proses penggantian rekening maupun buku tabungannya selama mendapatkan bantuan PIP. Jadi teman-teman yang penasaran jangan lupa nonton sampai selesai agar teman-teman memiliki pengetahuan baru tentang buku tabungan PIP ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait dengan penggantian buku rekening setiap tahun. Apakah diganti atau tidak? Mari kita bahas sama-sama. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dan baru mengetahui tentang adanya program Indonesia Pintar ini, jangan lupa teman-teman untuk mengecek apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar. Teman-teman bisa langsung mengunjungi pip.dikdasmen.go.id. Jadi setelah dibuka maka tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa langsung fokus ke bagian cari penerima PIP. Nah, cari penerima PIP ini jangan lupa sediakan NISN kemudian NIK. Nah, ternyata masih ada pertanyaan, Bang, kita bisa cek NISN di mana? Jadi cek NISN bisa cek di rapor, bisa cek di ijazah terakhir. Kemudian yang baru masuk SD dan belum mengetahui NISN-nya bisa cek melalui online dengan cara cek NISN. Silahkan tuliskan di Google cek NISN, maka akan muncul kolom untuk melakukan pengecekan NISN. Kemudian untuk NIK sendiri itu bisa dicek di kartu keluarga. Nah, mungkin masih ada teman-teman yang belum mengetahui cara-caranya lebih lengkap, bisa nanti saya buatkan videonya. Jika ada yang berminat dibuatkan tentang cara pengecekan NISN dan NIK ini, silakan tulis di kolom komentar. Setelah itu teman-teman jangan lupa ketikkan hasil perhitungan dan langsung klik cek penerima PIP untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar atau tidak. Lanjut mengenai tentang buku rekening. Ini dia contoh buku rekening simpanan pelajar. Jadi ini ada dari BRI, kemudian ada dari BNI. Jadi sebenarnya di Indonesia ada 3 bank yang digunakan untuk penyaluran bantuan PIP. Yang pertama ada BRI, yang kedua ada BNI, dan yang ketiga ada BSI. Tetapi ini hanya berlaku untuk Provinsi Aceh. Ini yang berlaku secara umum di luar Provinsi Aceh, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Apakah setiap tahun buku rekening simpel ini diganti atau tidak? Nah, teman-teman, sebelum lanjut, silahkan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman apakah diganti atau tidak. Silahkan ditulis ya sebelum kita lanjut ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan mengangkat satu orang, teman-teman, untuk menjadi contoh apakah simpel ini diganti setiap tahun atau tidak. Di sini kita fokus ke bagian yang muncul di layar teman-teman yang ini. Ina ini merupakan salah satu penerima PIP yang saat ini sedang duduk di bangku SMA. Jadi
kita bisa melihat perjalanannya mulai dari SD hingga SMP dan sekarang sedang duduk di SMA teman-teman ya. Jadi ini sebagai contoh buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, untuk NISN-nya saya akan perlihatkan 4 angka terakhir yaitu 0672 dan namanya Ina. Nah, Ina ini saya juga akan perlihatkan nomor rekeningnya di 4 angka terakhir teman-teman. Yang ini ya, yang 2501. Jadi ini rekening waktu Ina duduk di bangku SMP. Bisa dilihat ya, di sini ada kelasnya, kelas 9, artinya itu sudah kelas 3 SMP. Oke, jadi bisa diperhatikan teman-teman untuk NISN nomor rekening dan namanya sudah saya perlihatkan. Jadi kita langsung kembali mengecek waktu Ina SD, baik nomor rekening, nama, dan kelasnya teman-teman juga bisa perhatikan. Nah, ini saya sudah ada di SK pemberian, jadi kita bisa mengecek nama Ina di SK pemberian ini, tetapi karena yang sebelumnya kita cek itu tahun 2024, maka kita akan kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Bisa dilihat ya, mulai dari 2018 hingga 2024. Jadi kita bisa cek 2018, kemudian kita cari namanya di sini Ina seperti ini dan kita telusuri teman-teman. Jadi kita coba cari di 2018 nama Ina karena siswa ini tuh terdaftar dari 2018. Ini dia teman-teman, Ina di tahun 2018. Bisa dilihat ya di sini dana sudah masuk 8 Juni 2018 dan NISN-nya bisa diperhatikan. Kemudian nomor rekeningnya 4 terakhir bisa diperhatikan beda dengan yang SMP. Artinya ketika berbeda maka siswa tersebut harus ganti rekening ketika ada di SMP. Tetapi teman-teman, uniknya si Ina ini ganti rekening pada saat SD. Kenapa demikian? Karena di SD ada kesalahan nama orang tuanya. Harusnya Sing, ada tulisan Sing di nama orang tuanya, ternyata jadinya C seperti ini. Jadi itu kenapa bisa diganti. Jadi teman-teman, kembali saya tekankan, ketika ada kesalahan data maka bisa berpengaruh terhadap nomor rekening dan bisa berubah. Ketika berubah maka teman-teman harus melakukan penggantian rekening dan itu harus diaktifasi ulang. Jadi di sini kita coba kembali ke tahun yang terakhir ya, 2020 atau 2021 teman-teman. Karena ini kelas 3, otomatis kita cek waktu dia kelas 6. Bisa dilihat teman-teman, ini waktu Ina kelas 6 dan ini masuk pada tanggal 25 Agustus 2021 dan rekeningnya bisa diperhatikan teman-teman. Rekeningnya 2501. Jadi ini waktu Ina kelas 6 SD dan pada saat masuk SMP nomor rekeningnya masih sama. Kenapa teman-teman? Karena bank penyalur untuk SD dan SMP masih sama sehingga buku tabungan masih bisa digunakan di waktu SMP. Kecuali teman-teman masuk SMA maka harus ganti buku tabungan. Kenapa? Karena penyaluran bantuan PIP di SMA maupun SMK itu menggunakan BNI sehingga harus mengganti dan melakukan aktivasi rekening. Jadi teman-teman, kembali saya tekankan untuk buku tabungan itu diganti ketika nomor rekeningnya berubah. Jadi yang mengetahui hal tersebut hanya pihak sekolah. Jadi teman-teman, ketika mungkin ada dari teman-teman yang sudah punya buku tabungan 2 tahun tetapi belum pernah ada saldonya, kemungkinan ada kesalahan dan dilakukan penggantian rekening. Jadi pastikan lagi nomor rekeningnya sama yang ada sekarang maupun yang terdata di web PIP Dikdasmen. Jadi seperti itu teman-teman, karena banyak juga keluhan-keluhan yang mengatakan saya sudah aktivasi dari tahun sekian tapi sampai saat ini belum dapat bantuannya. Kemungkinan karena nomor rekeningnya yang berbeda. Jadi harap ini diperhatikan baik untuk operator sekolah maupun orang tua siswa maupun siswanya itu sendiri. Jadi tidak ada salahnya untuk melakukan pengecekan data ketika teman-teman merasa ragu apakah nomor rekeningnya sama atau tidak. Silahkan hubungi operator sekolah untuk melakukan pengecekan.
Itu dia informasi di video ini terkait buku tabungan untuk penerima program Indonesia Pintar. Nah, teman-teman yang ada pertanyaan jangan lupa langsung tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa subscribe dulu agar komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.